Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para pecinta channel Menelusuri Jejak Sejarah. Apa kabar semua hari ini? Saya yakin Anda semua baik-baik saja. Saya juga mendoakan agar semua kita hari ini diberi rezeki yang halal dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari segala macam mara bahaya. Amin ya rabbal alamin. Pencinta channel Menelusuri Jejak Sejarah. Tanpa terasa, negara kita sekarang sudah memasuki 78 tahun. Sebuah usia yang tergolong tua bagi usia manusia. Tegaknya negara Indonesia selama 78 tahun tentu tidak terlepas dari jasa-jasa pendahulu kita. Salah satunya adalah Soekarno selaku Presiden Republik Indonesia. Soekarno sebagai manusia biasa dalam menjalankan tugas-tugasnya sebagai kepala negara atau presiden tentu punya jasa dan dosa terhadap negara dan rakyat Indonesia yang tidak akan pernah dilupakan. Apa saja jasa dan dosanya terhadap negara dan rakyat Indonesia? Marilah kita simak bersama. Jasa-jasa Presiden Soekarno. 1. Memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Di awal abad 20, para pemuda Indonesia menemukan cara baru menentang penjajahan, yaitu dengan berorganisasi seperti Budi Utomo, Serikat Islam, Indisi Partij, PKI, PNI, dan lainnya. Sebagai seorang pemuda yang anti penjajahan, Soekarno ikut memperjuangkan kemerdekaan Indonesia dengan terlibat dalam Serikat Islam. Tahun 1927, dia dan beberapa temannya mendirikan Partai Nasional Indonesia. Karena dianggap radikal, PNI dibubarkan dan pimpinannya termasuk Soekarno ditangkap. Pada masa pendudukan Jepang, untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia, Soekarno terlibat dalam organisasi Putera. Dia juga menjadi anggota BPU PKI. Setelah Jepang menyatakan kalah pada Sekutu, Soekarno dan beberapa tokoh penting lainnya ikut menyusun teks proklamasi kemerdekaan Indonesia dan membacakannya pada tanggal 17 Agustus 1945. Karena popularitas Soekarno terus naik, akhirnya Soekarno dipercayakan menjadi Presiden Republik Indonesia yang pertama. Setelah Indonesia merdeka, peran Soekarno belum berhenti dalam memperjuangkan kemerdekaan. Apalagi pasca Perang Dunia Kedua, Belanda ingin menjajah Indonesia untuk ketiga kalinya. Pasca kemerdekaan, Belanda sempat 2 kali melakukan agresinya. Saat agresi militer Belanda kedua, Soekarno sebelum ditangkap oleh tentara Belanda sempat mengirim telegram kepada Syarifuddin Prawira Negara yang berada di Bukit Tinggi untuk membentuk pemerintahan darurat Republik Indonesia. Jika ini tidak dia lakukan, negara Indonesia mungkin sudah tamat riwayat saat itu. 2. Menasionalisasi 700 perusahaan Belanda. Akhir tahun 1949, pemerintah Indonesia dan Belanda menandatangani perjanjian KMB yang salah satu isinya adalah masalah Irian Barat akan dibicarakan setahun kemudian. Artinya, Belanda dan Indonesia di tahun 1950 sama-sama akan membuat perundingan kembali secara khusus masalah Irian Barat. Pasca KMB, pemerintah Belanda bersikap dingin. Hal ini membuat pemerintah Indonesia proaktif dengan mengirimkan utusan ke Belanda guna membicarakan masalah Irian Barat. Akhirnya, setelah menunggu cukup lama, kesabaran Presiden Soekarno akhirnya hilang dan mengambil alih 700 perusahaan Belanda pada tahun 1957. Pengambil alihan 700 lebih perusahaan Belanda membuat hubungan Belanda dengan Indonesia semakin buruk.
Kebijakan ini membuat Indonesia sangat diuntungkan karena keuntungan perusahaan masuk kas pemerintah Indonesia dan bangsa Indonesia mulai bisa belajar mengelola perusahaan-perusahaan besar kelas dunia seperti NVKPM dan NVNIAM. Sebelumnya, kita hanya menjadi buruh kasar di perusahaan Belanda. Kini berbagai perusahaan besar bekas milik Belanda sudah menjadi BUMN, seperti Pertamina, PLN, Bank Indonesia, Pelni, dan lain-lain. 3. Memperjuangkan Irian Barat menjadi wilayah Indonesia. Berbagai upaya memaksa pemerintah Belanda agar mau membicarakan masalah Irian Barat dengan Indonesia gagal dilakukan. Presiden Soekarno akhirnya mengumumkan pembentukan Trikora pada tanggal 19 Desember 1961 di Jogja dengan tujuan merebut Irian Barat dari tangan Belanda. Untuk melaksanakan Trikora, pengiriman TNI ke Irian Barat dilakukan dari bulan Maret hingga Agustus 1962. Kebijakan Presiden Soekarno mengirim pasukan TNI ke Irian Barat membuat hubungan Indonesia dan Belanda semakin memanas. PBB akhirnya turun tangan untuk mencegah perang terbuka dengan membuat perjanjian New York yang ditandatangani oleh pihak Indonesia dan Belanda. Akhirnya, PBB menyerahkan Irian Barat kepada Indonesia pada tanggal 1 Mei 1963 dengan syarat pemerintah Indonesia harus melaksanakan penentuan pendapat rakyat, kalau sekarang istilahnya referendum. Apakah masyarakat Irian Barat nantinya akan berdiri sendiri atau bergabung dengan Indonesia? Setelah dilaksanakan penentuan pendapat rakyat, hasilnya masyarakat Irian Barat banyak yang memilih untuk bergabung dengan Indonesia. PBB akhirnya menyerahkan Irian Barat secara utuh kepada Indonesia pada tahun 1969. 4. Membuat Indonesia disegani dan dikagumi oleh negara-negara lain di dunia. Sebagai negara yang baru merdeka, Indonesia tidak terlepas dari berbagai masalah dalam negeri yang tergolong berat, seperti pergolakan di berbagai daerah, kekacauan politik, reorganisasi militer, kekacauan ekonomi, dan sebagainya. Dalam kondisi yang serba kacau, Presiden Soekarno selaku kepala negara sangat mendukung kebijakan pemerintah Indonesia untuk melaksanakan pemilu di tengah banyaknya pergolakan di daerah, kondisi ekonomi yang parah, dan kekacauan politik. Keberhasilan Indonesia membuat pemilu di tengah suasana dalam negeri yang serba kacau membuat banyak negara lain kagum kepada Indonesia. Untuk mencari dukungan dalam hal Irian Barat, Presiden Soekarno menggagaskan pelaksanaan Konferensi Asia Afrika di Bandung tahun 1955. Konferensi ini telah membuat negara-negara di Asia dan Afrika semakin memiliki keterikatan emosional dalam menyelesaikan berbagai masalah secara bersama-sama. Tidak hanya sampai di situ, Presiden Soekarno dan beberapa pemimpin negara lainnya juga menggagaskan pembentukan gerakan non-blok sebagai reaksi atas terjadinya perang dingin antara blok Barat dan blok Timur. Persaingan kedua blok ini telah menghadapkan masyarakat dunia kepada perang yang lebih besar dari Perang Dunia Kedua. Dengan terbentuknya Konferensi Asia Afrika dan gerakan non-blok membuat ketegangan dunia sedikit demi sedikit berkurang. Keberhasilan ini membuat Soekarno dan Indonesia dikagumi oleh masyarakat dunia. 5. Mengeluarkan dekret Presiden tanggal 5 Juli 1959. Pasca penandatanganan hasil perundingan KMB, Indonesia dirundung berbagai masalah dalam negeri yang cukup berat, seperti berbagai pergolakan hampir di semua daerah. Kas negara minim. Ekonomi masih dikuasai oleh perusahaan asing, khususnya Belanda. Kondisi politik Indonesia kacau, dan masyarakat Indonesia umumnya hidup miskin. Hal ini harus secepatnya dibenahi. Namun pembenahan tidak mudah dan menimbulkan berbagai konflik baru yang sangat mengancam keutuhan negara Indonesia. Kondisi ini semakin parah sejak tahun 1957, di akhir pemerintahan Perdana Menteri Ali Sastro Amijoyo.
Beberapa usaha telah dilakukan oleh Perdana Menteri Ali Sastro Amijoyo, namun gagal. Presiden Soekarno selaku kepala negara mencoba mengangkat Perdana Menteri yang baru, yaitu Insinyur Juanda, sebagai kepala pemerintahan. Di tangan Perdana Menteri ini, kondisi Indonesia semakin gawat. Untuk menyelamatkan negara dari kehancuran, Presiden Soekarno mengeluarkan dekret pada tanggal 5 Juli 1959. Redalah konflik di Indonesia untuk sementara hingga tahun 1962. Dosa-dosa Presiden Soekarno. 1. Dengan air mata dan janji manis, Presiden Soekarno menipu masyarakat Aceh. Setelah Indonesia menandatangani isi perundingan Renville, wilayah Indonesia menjadi lebih kecil karena hanya terdiri dari Sumatera, Jawa Tengah, dan Yogyakarta. Kondisi wilayah Indonesia yang terpisah-pisah seperti ini sangat menyulitkan pihak Indonesia dalam menjalankan aktivitas kenegaraan. Hal ini dipersulit lagi oleh pihak Belanda yang melakukan blokade di laut dan di darat untuk mencegah masuknya senjata, makanan, obat-obatan, dan pakaian ke wilayah Indonesia. Untuk mematahkan blokade dan tekanan militer Belanda, menurut Soekarno, Indonesia butuh pesawat terbang. Juni 1947, Soekarno datang ke Aceh mencari bantuan. Dipilihnya masyarakat Aceh karena ada beberapa pertimbangan, seperti tingkat kemakmuran masyarakat Aceh saat itu jauh di atas rata-rata masyarakat lain di Indonesia. Masyarakat Aceh juga sangat dermawan bila diajak untuk menyumbang, khususnya untuk sesuatu yang terkait dengan agama Islam. Di Aceh, Soekarno menjumpai pemimpin Aceh yang sekaligus ulama karismatik, yaitu Tengku Daud Berih. Singkat cerita, saat pembicaraan empat mata, Soekarno menyampaikan maksud kedatangannya ke Aceh, yaitu untuk mendapatkan bantuan berupa 2 buah pesawat terbang dari masyarakat Aceh. Keinginan itu akan dipenuhi oleh masyarakat Aceh, dengan syarat suatu saat nanti bila perjuangan sudah selesai, maka kepada rakyat Aceh dibolehkan penerapan hukum Islam di wilayahnya. Permintaan ini disetujui oleh Soekarno. Tengku Daud Berih meminta Soekarno untuk menulis apa yang ia setujui. Soekarno pun mengeluarkan air matanya dan berkelit untuk menghindar dari menulis apa yang dia setujui. Air mata dan janji manis Soekarno telah membuat hati Tengku Daud Berih luluh. Dalam waktu singkat, apa yang diinginkan oleh Soekarno bisa dipenuhi oleh masyarakat Aceh, yaitu 2 buah pesawat terbang yang baru. Pesawat ini bisa dibeli karena masyarakat Aceh rela menyumbang emas, uang, tanah, rumah, ternak, hasil panen, dan sebagainya. Desember 1949, perundingan KMB ditandatangani dan Belanda mengakui kedaulatan Indonesia. Ini artinya perjuangan bangsa Indonesia melawan Belanda sudah selesai. Tahun 1950 dan 51, Tengku Daud Berih belum menuntut janji Soekarno dikarenakan pemerintah Indonesia sedang membenahi berbagai persoalan kenegaraan. Tahun 1952, Tengku Daud Berih mulai menuntut apa yang telah dijanjikan oleh Soekarno. Karena di tahun 1952 reaksi Soekarno masih pasif, maka tahun 1953 Tengku Daud Berih menuntut kembali janji Soekarno. Reaksi Soekarno pun sangat luar biasa, yaitu membubarkan Provinsi Aceh lalu menjadikan Keresidenan Aceh di bawah Provinsi Sumatera Utara. Kemudian memecat Tengku Daud Berih dari jabatan Gubernur Sipil dan Militer Aceh. Sumber lain juga menyebut Tengku Daud Berih menjadi salah satu orang Aceh dari 50 orang lebih orang Aceh yang harus dibasmi oleh negara. Versi lain menyebutkan 300 orang Aceh yang harus dibasmi. Akibat air susu dibalas dengan air tuba, maka sejak tanggal 12 September 1953, Tengku Daud Berih beserta pengikutnya melakukan perlawanan terhadap Presiden Republik Indonesia dengan cara bekerja sama dengan Darul Islam Jawa Barat, pimpinan Kartosuwiryo. Pemerintah pun menurunkan TNI untuk membasmi Darul Islam Aceh.
karena mendapat dukungan penuh dari masyarakat Aceh di dalam dan luar negeri, ditambah persenjataan yang lebih unggul, TNI kewalahan menghadapi kekuatan Darul Islam. Akhirnya pemerintah Orde Lama membuat kesepakatan damai tahun 1962 dengan kelompok Darul Islam Aceh. Setelah kesepakatan damai dicapai, Presiden Soekarno tetap mengingkari janjinya hingga akhir masa jabatannya. 2. Tidak konsisten menjalankan politik bebas aktif. Indonesia memiliki politik luar negeri yang disebut dengan bebas aktif. Politik luar negeri yang digagas oleh Bung Hatta tentu berbeda konsep dengan politik luar negeri negara lainnya. Politik luar negeri bebas aktif menuntut Indonesia bersahabat dengan negara manapun, namun tidak boleh memihak ke salah satu blok yang sedang berkonflik. Bila terjadi konflik di luar negeri, Indonesia harus berperan dengan mengambil bagian dalam proses perdamaian. Tahun 1947 terjadi perang dingin antara blok barat dan blok timur. Memasuki tahun 1950 hingga 1960, konflik kedua blok tersebut makin parah dan mengarah ke perang nuklir. Di tengah kondisi perang dingin, Indonesia sedang mencari dukungan dari negara lain dalam hal Irian Barat. Dukungan yang dicari oleh Indonesia bukan hanya dari negara-negara Asia dan Afrika atau negara-negara Islam saja, tapi juga dengan negara-negara blok barat pimpinan Amerika Serikat. Namun negara-negara blok barat seperti Amerika, Inggris, dan Prancis terlihat lebih pro kepada Belanda. Hubungan Indonesia dengan negara-negara blok barat pun merenggang, yang akhirnya putus. Indonesia yang awalnya menjalin hubungan biasa dengan negara-negara blok timur seperti Uni Soviet dan Cina, mulai tahun 1963 menjalin hubungan yang terlalu akrab dengan negara-negara blok timur. Hal ini berdampak cukup besar bagi Indonesia. Komunisme di Indonesia menjadi sangat subur. Bantuan militer dari Uni Soviet dan Cina mengalir deras. Produk-produk negara blok timur, terutama Cina, membanjiri pasar Indonesia. Inflasi di dalam negeri terus meningkat tajam. Hubungan dengan Malaysia juga memburuk. Dan juga terjadi persaingan yang berujung konflik antara Angkatan Darat dengan Angkatan Udara. Peristiwa G30S PKI tahun 1965 dan pembantaian anggota PKI pada masa awal Orde Baru adalah dua bom waktu yang tidak pernah diperhitungkan oleh Presiden Soekarno ketika awal menjalin hubungan baik dengan Blok Timur. 3. Beberapa teman seperjuangan Soekarno akhirnya dijadikan musuh. Dalam politik, tidak ada kawan dan musuh yang abadi. Yang ada hanya kepentingan yang abadi. Istilah yang cukup populer ini juga berlaku bagi Soekarno. Sejak sebelum kemerdekaan, Soekarno telah memiliki pergaulan yang luas, khususnya sesama kaum terpelajar yang menentang penjajahan Belanda dengan berorganisasi, seperti Tan Malaka, Buya Hamka, Syahrir, Muhammad Hatta, dan masih banyak lainnya. Setelah Indonesia merdeka, karena berbeda konsep berpikir dalam mencari arah bagaimana Indonesia seharusnya ke depan, maka Soekarno memusuhi mereka. Perbedaan pendapat antara Tan Malaka dengan Soekarno memuncak setelah Tan Malaka mendirikan Persatuan Perjuangan yang menjadi oposisi pemerintah. Tan Malaka kemudian dipenjarakan, namun kemudian dilepas. Setelah keluar dari penjara, perbedaan pendapat dengan Soekarno kembali terjadi. Soekarno pun merestui agar Tan Malaka dihabisi. Buya Hamka yang awalnya sangat akrab dengan Soekarno karena memperjuangkan nilai-nilai Islam dalam bernegara, akhirnya dipenjarakan atas perintah Soekarno pada tahun 1964 hingga 1966. Ketika Perdana Menteri Ali Sastro Amijoyo berkuasa untuk kedua kalinya sejak Maret 1956, pembangunan lebih dipusatkan di Pulau Jawa. Hal ini mengundang protes banyak pihak, termasuk Syahrir. Terjadilah perlawanan terhadap pemerintah yang dilakukan oleh PRRI. Syahrir yang menentang kebijakan tersebut akhirnya dipenjarakan atas perintah Soekarno tahun 1962 karena dianggap membela PRRI.
Muhammad Hatta yang menjadi Wakil Presiden Indonesia sejak tahun 1945 juga akhirnya tidak sependapat lagi dengan Soekarno dalam mengatur negara. Soekarno lebih memilih cara konfrontasi dalam mengatur negara, sementara Muhammad Hatta lebih memilih cara kompromi. Perbedaan pendapat ini akhirnya memuncak dan membuat Muhammad Hatta berhenti dari jabatannya sebagai Wakil Presiden pada tahun 1956. Dengan berhentinya Muhammad Hatta dari jabatan Wakil Presiden, sikap diktator Soekarno semakin subur. Itulah beberapa sahabat Soekarno yang awalnya sangat akrab, kemudian menjadi musuh. Sebenarnya masih banyak teman-teman Soekarno yang lain yang mengalami nasib menyedihkan, seperti Kartosoewirjo, Musso, Muhammad Nasir, Syarifuddin Prawira Negara, Muhammad Rum, dan lain-lain. 4. Terlalu dekat hubungannya dengan PKI. Kedekatan Soekarno dengan orang-orang PKI sudah terjadi ketika Soekarno kos di rumah Haji Omar Said Cokro Aminoto. Teman akrab Soekarno yang berasal dari PKI seperti Musso, Darsono, Tan Malaka, Semaun, dan lainnya. Baik Soekarno dan teman-temannya adalah sama-sama orang pergerakan yang menentang penjajahan Belanda melalui organisasi. Pertemanan Soekarno dengan orang-orang PKI terus berlangsung dengan akrab hingga pasca kemerdekaan. Akibat kedekatan ini, beberapa teman Soekarno seperti Tan Malaka dan Musso menentang pemerintah. Terjadilah peristiwa PKI di Madiun tahun 1948. Setelah pemilu pertama tahun 1955 dilaksanakan, salah satu partai yang memperoleh suara cukup banyak adalah PKI. Sejak itu, hubungan Soekarno dengan orang-orang PKI mulai mesra kembali pasca peristiwa PKI di Madiun tahun 1948. Puncak kemesraan Soekarno dengan orang-orang PKI termasuk dengan organisasi PKI dimulai sejak tahun 1963, di mana Indonesia mulai menjalin hubungan politik dan ekonomi dengan negara-negara Blok Timur, khususnya Uni Soviet dan Cina. Hubungan baik Indonesia dengan dua negara komunis tersebut tidak hanya membuat PKI tumbuh menjadi subur di Indonesia dari tahun 1963 hingga 1965, tapi juga memunculkan persaingan yang membahayakan di tubuh TNI, khususnya TNI Angkatan Udara dan TNI Angkatan Darat, yang membuat beberapa petinggi TNI Angkatan Darat dibantai pada tanggal 30 September 1965. Pasca peristiwa 30 September 1965, mahasiswa khususnya yang anti-PKI turun ke jalan melakukan demo. Salah satu tuntutan mereka adalah meminta pembubaran PKI dan mencopot menteri-menteri yang berasal dari PKI. Tuntutan mahasiswa tersebut tidak digubris oleh Presiden Soekarno. Suasana politik saat itu pun semakin gawat. Pihak-pihak yang anti-PKI menyusun kekuatan untuk menumbangkan Orde Lama. Akhirnya Soekarno digantikan oleh Soeharto tahun 1967 dan berdirilah Orde Baru, pimpinan Soeharto. Itulah beberapa jasa dan dosa yang pernah dilakukan oleh Soekarno sebagai Presiden Republik Indonesia. Jasa atau dosa tersebut yang kami maksud bukanlah dilakukan atas nama pribadi. Beberapa kebijakan, khususnya yang salah, kemudian menjadi pemicu runtuhnya Orde Lama pada tahun 1967. Dari apa yang dilakukan oleh Soekarno sebagai presiden, kita berharap para pemimpin Indonesia ke depan harus banyak belajar dari pengalaman masa lalu dan bijak dalam mengambil berbagai keputusan, termasuk yang menyangkut kepentingan daerah dan hubungan dengan luar negeri. Setiap keburukan tidaklah perlu ditiru, dan setiap keberhasilan tidaklah perlu terlalu diagungkan, namun harus juga dipelajari apa yang menjadi kelemahannya. Dengan begitu, kita bisa meningkatkan kualitas sebuah keberhasilan di masa depan. Semoga pembahasan di kesempatan ini ada manfaat bagi kita semua. Bila menurut Anda masih ada jasa atau dosa Soekarno sebagai Presiden Indonesia yang lain, mohon komentarnya untuk menambah pengetahuan kita semua. Sebelum saya akhiri, mohon menekan tombol like, subscribe, dan share.
Terima kasih atas perhatiannya dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.